menurut gue itu. Kemudian Nah, sekarang hajatnya apa yang utama? hajat saya ingin lebih dari yang kemarin gitu maksudnya. Lebih dari yang kemarin. Gitu. Kuncinya nomor satu, Bu, Ibu harus yakin pasti. Oke. Bisa. Oke, Tapi kalau Bapak Ibu bilang kok belum kelihatan ya, ya nggak bisa. Bang, pasti. Bisa. Itu diulang-ulang pasti. Bisa. Tapi kan tamu RDI kadang udah ngomong pasti, kok belum ya? Mundur lagi dong ke belakang, mentah lagi. Janganlah. Pasti. Bisa. Titik. Udah jangan. Kok belum kelihatan ya? Saya udah seminggu loh. Udah pulang dari RDI. Enggak boleh jadi mundur lagi. Janganlah. Pasti. Bisa. Kalau sudah bisa ketemu Deketin begini, mic-nya. Deketin. kalau sudah bisa ketemu begini kan kami lebih apa ya, lebih plong. Langsung ya. Plong. Ngantuk. Ya lebih plong gitu Pak Haji. Yang ngantuk siapa? Jadinya lebih yakin apalagi Iya. kalau sudah disabda Pak Haji. Iya. Pasti. Berhasil nanti. Iya. Jadi Bu jangan ngomong kapan. Nggak boleh. Pasti. Bisa. Pasti. Itu kebanyakan kita nih hajatnya gede, tapi meraktekin ilmu RDA-nya nggak gede. Yakinnya gede, tapi meraktekinnya lemot. Jangan. Pasti. Ya, kadang-kadang itu kadang-kadang kalau karena kita kan kerja ya Pak Haji, jadi kadang kebentur dengan waktu, kita terganggu dengan waktu, kadang-kadang waktunya bisa mengerjakan ini terhalang dengan kerjaan yang nuntut harus cepat-cepat gitu. Sekarang gede hajat apa gede dunia? Kan gede hajat. Dunianya mesti dikalahin. Kan kita punya hajat nih. Jadi nggak ucap terus pasti. Cair. Pasti punya rumah. Sekarang Ibu, saya beli burung. Saya beliin sangkar nggak di luar? Saya beliin sangkar. Saya beli burung. Saya beli ayam. Saya bikinin kandang nggak tuh ayam? Saya bikinin. Saya beli kambing. Saya bikinin nggak tuh kandang kambing? Saya bikinin. Nah, Ibu dilahirin ke muka bumi. Pasti dikasih rumah. Kok saya udah tua nih nggak punya rumah? Ya karena kita hanya komen dulu. Lihat anak, komen. Lihat saudara kandung, komen. Lihat duitnya tinggal 10.000, komen. Jadi kita banyak komen. Oh nggak boleh Pak Haji. Boleh, kalau kita komen jadi hajatnya mundur. Lihat bensin naik, komen. Harusnya ucap alhamdulillah. Lihat bensin naik, bawaannya komen. Lihat bensin naik, bawaannya pengen demo. Orang demo orang kesel kan. Ya udah, lo aja demo gue enggak lah. Gue aja, itulah. Soalnya Ibu, misalkan berapa naik bensin? 500 atau 1.000. Hajat Ibu kan 10 miliar. Janganlah, soalnya kalau orang demo kan benci. Kesal. Benci gak kalau orang demo? Benci, kesal. Kan kita lagi demo, kesal, panas. Nah, jangan. Hah? Gede hajat apa gede jengkel?
Gede hajat. Gede hajat, jadi Bu nggak boleh jempel. Gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Ya nggak boleh komen. Gede ngeluh apa gede hajat? Ya nggak boleh ngeluh. Gede mikir apa gede hajat? Nggak boleh mikir. Itu kadang anak boleh. Ibu harus ceria. Harus ceria. Harus ceria. Harus ceria. Harus ceria. Apalagi? Ayo, mumpung lu spesial berdua, yang mana berbagi share? Ayo. Yang jelas kalau sudah ada pengarahan itu yang oleh Pak Haji, rasanya nggak apa ya, jalan itu udah Ibarat orang tuh jalan tapi jalan ya. Jalan tapi jalan ya. Informasi bahwa pencerahan tidak ada, nanti baru selesai Lebaran. Dalam hati saya tahu ada pasti ketemu aja, pasti ketemu gitu. Tapi alhamdulillah bisa ketemu. Jadi informasi dari Ibu gimana? Ya kan katanya nggak ada pencerahan. Ngomongnya kapan? Waktu baru datang itu katanya pencerahan habis Lebaran juga. Habis Lebaran Idul Kurban. Iya. Baru ada pencerahan. Oke. Sementara Ibu datang dari? Saya hari Ibu datang dari daerah mana? oh saya dari Jember. Dari Jember. Oke, yang Jalanan jauh tuh. Dari Jember. Udah jauh-jauh nggak ada pencerahan. ada pencerahan. Sementara saya mau pencerahan yang gratis. Bisa nggak? Nggak ada pencerahan. Ini bisa gratis. Alhamdulillah, ada rezeki luar biasa. Nggak rombongan. Alhamdulillah, Saya udah malah dari Banyuwangi. luar biasa. Dari Banyuwangi. Iya. Alhamdulillah. Gratis. Luar biasa. Terus nggak banyak. Kalau tadi kan banyak. Ada berapa tuh? 8. Ini cuma berdua. Alhamdulillah. Berarti Berarti itu spesial dong. spesial. Jadi Ibu ngomongnya apa tadi? Kok bisa kepilih sama saya? Padahal kan tadi informasi bilang udah habis Pak Haji. Iya, katanya. Enggak, tadi ada yang bantu masak nasi, siapa tuh? Ya kami Oh, Ibu. bertiga, Iya. kami bertiga. Tuh kan alhamdulillah. Alhamdulillah dapatnya ini apa? Spesial. Spesial betul. Spesial, alhamdulillah. Spesial nasi goreng. Ya Allah. Nasi Nasi kuning, kuning Nasi legit. kuning. Nasi Iya. kuning legit. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Kan nggak ada pencerahan. Alhamdulillah. Ini malah ada. Alhamdulillah malah spesial. Bukannya masih lama. Masih lama. Jadi kuncinya apa Bu? Yakin. Oke, yakin. Ibu coba deketin mic-nya. Bisa Yakin. yakinnya gimana coba? Tanyain Bos. Pandu dulu sambil gue gitu. Iya. Ibu bisa bareng Ibu nasi kuning kenalnya di mana? Kenalnya di tempat kerja, Bapak. Oh. Di tempat kerja itu kan waktu itu bos saya itu buka di Bali, warung nasi kuning legit. Saya di situ pertama kali buka di Bali. Nah, kemudian saya bawa Ibu Wiwi ini pertama ke Bali. Nah, kemudian karena maju, warungnya itu maju. Kemudian bos itu buka cabang di Malang. Di Malang. Nah, kemudian saya bawa lah Ibu yang satunya itu tadi. Bu Emi. Tapi ditaruh di Malang, Bu Emi itu tadi, yang tadi privat yang Iya. itu. Kemarin. Kemudian berikutnya karena membesar usaha bos saya itu saya sering bawa orang masih muda-muda, tapi berapa tahun gitu udah berhenti. Berapa tahun berhenti. Yang awet ini ya kami bertiga ini, Ya. yang tua-tua ini malah yang awet. Yang berkembang bisnisnya bosnya. Bisnisnya bosnya yang berkembang. Oke. Yang juru masaknya Ibu Juru bertiga. masaknya kami bertiga, oke, kami bertiga. Tapi saya di Bali. Yang sudah praktekin ilmu RDAY Bu. Bu Sundari Sundari. nama saya, oke. Saya Yang Bu Wiwi, Bu Emi. Bu Emi, Emi. baru kemarin Saya juga tahu. lihat ke sini Baru Pak. baru Saya, itu. oke, saya ngasih penjelasan di jalan.
Tapi kan kurang paham, akhirnya berhenti sebentar ya kita ya ngobrol. Ya udah ayo kita lanjut ke sana. Nah, nih ke sini nih, langsung nyampe sini nih akhirnya. Padahal Gimana cara Bu Sundari. Bu Indah Sundari Nggih. nyuntikkan Oh, ke Bu ke Emi Ibu itu? Bu Emi sama Bu Wiwi. Iya, kok mau dia bisa datang ke RDAY meraktek Nggih, karena privat untuk nggih, yang 10 juta. Nah, Padahal dia Belum belum mengenal sama sekali. belum mengenal sama sekali. Kemudian bisnisnya pun baru bekerja, Nggih, bukan sebagai pengusaha, sebagai buruh di juru masak nasi kuning, jauh-jauh dari Jember, dari Lumajang, Bu Emi dari Lumajang. Jember. Apa yang bisa mempengaruhi? Yang saya sampaikan ke Iya, Ibu berdua. apa yang Gini Pak, karena kami bertiga memang apa ya, dibilang sepaham ya, ingin maju, pokoknya ingin maju. Gimana caranya supaya apa ya, nomor satu tetap berpegang pada agama, kita tidak menyimpang begitu. Kemudian yang berikutnya, apa yang bisa meyakinkan? Akhirnya saya yakinkan, Ibu berdua ini saya yakinkan bahwa RDAY ini ilmu kearifan lokal, kata saya. Jadi yang penting kita yakin, kemudian kita selalu yang 18 itu Bapak, yang 18 itu kita terapkan, kayak begitu. Pokoknya saya yakinkan, Ibu berdua itu saya yakinkan, ya intinya itu. Saya yakinkan, seyakin-yakinnya, akhirnya, ya wes ayo lek ngono ayo, budal wes ayo. Padahal saya sendiri sangu itu ya dipinjem ke Bu Emi itu sebagian, saya pinjam. Malah sekarang saya kehabisan sangu malahan. Kemudian Bu Emi sampai di sini karena melihat suasana di sini, langsung telepon ke saudaranya, ke anaknya, harus ada uang 10 juta karena privat. Karena yang saya pahamkan privat berarti nanti akan mendapat pengarahan khusus spesial dan pasti akan lengkap sekali, saya bilang begitu. Kemudian hajat pasti terkabul, saya bilang gitu. Akhirnya Bu Emi berhasil, alhamdulillah uang 10 juta dan akhirnya langsung privat kemarin itu. Kalau Ibu sendiri, belum. Apa yang sudah dipraktekkan dari ilmu RDAY Ibu? Ini sakit gigi, itu bukan saya saja yang sakit gigi, saya terapkan juga kepada teman, kepada anak, kepada tetangga. Alhamdulillah tidak sampai maka jam sembuh, sampai dengan sekarang nggak pernah kambuh. Kemudian sakit, diapain giginya? Ditutul. Toilet terus Toilet kemana? Ke sini. Ke sini Pak, dicolek ke dalam gitu. Ke dalam apa? Hidung. Ke dalam apa? Pokoknya ke dalam itu ya dicolekkan, kemudian ditutulkan. Alhamdulillah. Pemirsa nggak tahu ke itu. Dicolek kemana? Dicolek ke apem kita, ke apem saya. Ke apem saya dicolek dalamnya itu. Sedalam berapa senti? Kurang lebihnya 2 senti. Lah kata Pak Haji begitu, harus yang di tempat itu yang dicolek. Tempat enak. Kemudian jadi itu alhamdulillah. Apa yang diucapkan saat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karomah doa dari anak yatim kurung asuhan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Wasilah RDAY pasti terkabul. Betul. Gitu. Kemudian saya punya entong seperti punya Pak Haji. Tapi nggak saya bawa sekarang. Tapi dapatnya mintanya maksa saya ke orang itu. Itu untuk sakit pinggang, saraf kejepit. Alhamdulillah tetangga saya setiap sakit itu banyak yang minta dicentong ke saya.
Itu kemudian sakit apa saja, sakit kepala, terus sakit mata lagi Pak. Sakit mata juga dicolekkan ke situ, terus diusapkan. Kalau mata kanan berarti tangan yang kanan, mata kiri berarti tangan yang kiri. Nah ini mata saya merah, saya colek tambah merah. belum belum sembuh, belum sembuh karena baru sekali saya colek tadi. Kenapa nggak colek yang sebelahnya? Itu yang sudah saya kemudian saya nyoba nyentong ATM, nyentong ATM. Kalau ada uang ya saya centong uang itu gitu. Ada aja gitu Pak. Ya kadang 200 ya 400 masuk 150 tuh kecil-kecil. Terus yang mau ke sini ini 1 juta. Tapi dipinjemi. Gak apa-apa, yang penting kan uang kita dulu. Terus yang lain ilmu RDI apa yang Ibu praktekin rutinnya? Itu apa? Kalau mau ini nurut katut itu dicawi-cawi. Jual rumah punya teman, saya cawi-cawi baru 4 kali langsung laku itu Pak. Rumah teman itu saya cawi betul, saya buktikan itu memang saya karena saya merasa belum mampu ke sini, belum bisa ketemu dengan Pak Haji, jadi saya kan belum dapat pengarahan atau belum bisa ikut pencerahan, jadi saya itu sendirilah ngikuti YouTube itu tadi lah. Jadi setiap hari saya itu yang saya lihat tuh Pak Haji, sampai kemarin ke sini tuh terbayang-bayang gitu saya tuh sama Pak Haji tuh. Betul. Saya mau panggil Mbak Ibu lagi. Pak, kan nggak ada pencerahan gratis. Ada. Sekarang ada. Betul. Tapi saya dalam hati tetap dalam hati nggak saya ucapkan. Pasti saya bisa ketemu dengan Pak Haji. Pasti saya bisa ketemu dengan Pak Haji. Kekuatannya luar biasa ya. Nama saya, Bu. Saya jarang-jarang loh ngasih ke tamu yang privat gratis uang bibit. Ini Ibu udah saya siapin nih uang bibit. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Buat Ibu 2, buat Ibu 2 nih udah saya kasih. Alhamdulillah berarti betul. Tadi aja enggak saya kasih tuh. Betul ya, ini. Ya, banyak lihat ya. Ibu jadi memang kekuatan hati itu betul ya Pak Haji ya. Coba Ibu ulangi lagi, kekuatan apa yang Ibu kok yang tadinya saya nggak mau bikin privat gratis jadi privat gratis, coba. Ya ini dalam hati saya tidak pernah saya ucapkan. Selama ini tidak pernah saya ucapkan. Saya hanya di dalam hati, saya pasti ketemu Pak Haji. Entah dengan cara apa, saya pasti ketemu Pak Haji. Itu coba aja. Ulangi lagi Bu, kekuatan apa yang bikin Ibu yakin bisa saya terima hari ini berdua jauh-jauh dari Jawa Timur? Kok saya mau bikin privat gratis? Padahal kan tadi saya dari pagi udah di atas. Dari pagi. Belum istirahat dari pagi. Tamunya luar biasa. Kalau Ibu lihat tadi kan banyak banget. 132 di atas. Tambah lagi 7. Tambah lagi yang privat khusus mbaknya 2. Tambah lagi tadi yang rombongan 8. Kok saya mau yang gratis nih 2. Alhamdulillah, berarti memang dari kekuatan hati. Iya, heran kok saya kan Ibu tadi bilang, Bu siapa tadi? Bu Emi, Pak Haji, ada teman saya mau privat gratis boleh gak? Berapa orang? Berdua, ya udah masuk. Kok saya gitu aja, masuk udah masuk. Berarti ya itu kuasa Allah ya. Ini namanya kan senjata makan tuan. Saya yang ngajarin, Ibu yang praktekin, saya yang luluh. Coba ulangi lagi. Ya. Apa yang bikin Ibu bisa ngeluluhin saya? Saya bikin privat gratis hari ini berdua sama Ibu. Plus Ibu saya kasih uang bibit gratis. Coba ulangi lagi. Pandu Bos. Biar tamu-tamu termotivasi. Iya. Omongan apa yang bikin? Padahal belum pernah ke sini. Baru lihat YouTube. Ya, jadi ilmu Pak Haji yang disampaikan ke tamu-tamu itu benar ya. Jadi nyimak. Praktek. Yakin. Terakhir. Kabul.
Kabul. Kebanyakan kalau tamu RDAY mikir. Komen. Ngeluh. Kenal juga enggak, ngirimin nomor rekening. Orang enggak kenal kok ngirim rekening. Kenal dulu dong, baru kirim nomor rekening. Pasti saya transfer 1 miliar. Kenal juga enggak. Dia kirim nomor rekening. Enggak. Ya. Enggak Gimana, boleh. Ibu? Ibu, apa yang dilakukan, apa yang sudah dipraktekin sehingga Allah bikin takjub pada Ibu, sehingga Pak Haji juga takjub pada Ibu. Apa yang Ibu lakukan? Ini kameramen saya dari tadi merengut aja, Bu. Nerima Ibu. Kenapa kok mulai lagi? Kan udah ditutup tadi YouTube-nya. Tadi sebelum buka, dia sambil merengut aja. Ini giliran tamunya Pak Haji dikasih uang bibit. Saya boro-boro uang bibit. Merengut aja, Bu. Coba, Bu, apa yang bikin Ibu kok hajatnya terkabul? Apa Ibu melakukan merengut? Seperti kameramen saya. Muka jadi tekuk. Kalau saya setelah mengamati YouTube Pak Haji waktu itu pada akhir 2026 ya 2025, saya memang belum bisa melakukan secara ini, tapi saya amati dulu, saya yakini dulu, walaupun di situ di dalamnya ada bahasa-bahasa yang tabu ya, kalau kata orang Jawa bahasa yang tabu. Contohnya kayak itu kelamin. Tuh. Kemudian setelah saya mencoba yang paling kecil, ternyata terbukti. Kemudian saya kaitkan lagi dengan yang namanya kearifan lokal. Ternyata itu tidak menyimpang dengan dengan adat istiadat yang kita jalani, juga tidak menyimpang dari agama, dan ternyata terbukti betul. Kita buktikan terbukti betul. Kemudian akhirnya muncul inisiatif sendiri. Oh ya, memang ini salah diantaranya yang 18 itu Bapak. Kemudian akhirnya saya mengeterapkan ilmu, betul-betul saya terapkan ilmu RDAY mulai dari A sampai Z yang diajarkan oleh Bapak Haji. Walaupun saya baca Al-Quran, sekali baca saya tidak pernah dapat 3 juz. Tapi sekarang sudah banyak juz, sudah lewat dari batasan yang saya baca. Itu kemudian dengan keyakinan saya juga. Sekarang terbukti lagi yang terakhir, saya yakin bahwa saya bisa ketemu dengan Pak Haji, ketemu betul, alhamdulillah. Ketemu betul, saya betul saya. Berarti selalu diucap hajatnya. Jadi dan diinget-inget saya terus. Terus itu gambarnya Pak Haji, maaf Pak Haji ya. Gambarnya Pak Haji itu ya tadi malam ya. Pak Lu Pak Haji pasti ketemu Pak Haji. Pasti. Pak Lu ketemu Pak Haji. Bapak ngaceng sih malaman. Ada yang ngerok foto gue jangan-jangan. Ada yang ngelus-ngelus. Bini gue gak ngelus-ngelus alat kelamin gue tadi malam. Enggak, bini gue. Ini bini gue lagi nonton. Gak ngelus-ngelus. Oh malah lo yang ngelus-ngelus ya? Pantesan kok ngacang. Saya pasti ketemu Pak Haji. Saya yakin pasti ketemu. Apapun caranya pasti ketemu. Walaupun sudah dinyatakan tidak ada pencerahan, pasti ketemu. Nah, sekarang ini ilmu untuk Ibu. Yang masuk kan gitu. Oh iya wis udah apa-apa. Legowo. Tidak marah-marah. Tidak gelo. Kebanyakan tamu RDAY gelo. Enggak, saya tidak. Yo wis beno wis. Enggak apa-apa Bu Emi sendiri. Mungkin besok kan kita kemarin kan janjinya katanya bersama-sama privat gratis. Ya. Ternyata kok Bu Emi aja yang dipanggil. Yus bene wis Mbak Wi, ayo Mbak Wi awake dhewe ngenteni di sini Mbak Wi. Legowo. Iya, legowo. Berarti ilmu legowo bener ya? Benar, betul. Tapi tamu-tamu yang lain kebanyakan ilmunya gelo. Kami tidak. Tulisannya gelo, bacaannya gelo. Yang bener apa? Legowo. Legowo yang benar. Lapang dada.
Oh, jadi ibu pada saat Bu Emi masuk, Nggih. ibu bilang, wis kita nunggu sini aja. Nggih. Tapi ibu sambil yakin pasti saya privat. Pasti ketemu, Pasti saya ketemu, pasti saya ketemu. Yakin, tetap. Kok saya mau manggil ibu gitu loh. Ya, itu karena ketarik dengan keyakinan saya itu tadi. Oh, gemblong. Iya loh Pak Haji, betul loh, kalah dengan itu keyakinannya. Iya. Nah, Nah, ini. maksud saya, ibu coba motivasi buat tamu-tamu saya yang sekarang lagi nonton di TikTok sama di YouTube. Ilmu apa yang bisa meyakinkan hajatnya bisa terkabul seperti ibu bisa masuk. Nih ibu ngomong aja udah senang sama saya. Gratis. Ya Allah. Plus saya kasih uang bibit nanti. Nanti saya kasih uang bibit. Ya, buat bibit. Kan ibu udah punya entong kan? Oke. Ibu udah punya entong belum? Ada dikasih. Ibu. Ada. Kasih anu tadi. Aku yang ngasih, iya. Nah, nanti ibu saya kasih uang bibit ya. Uang bibit ya. Nah, coba ibu motivasi ke tamu-tamu saya yang lagi nonton di YouTube. Apa yang bikin ibu kok hajatnya bisa terkabul spontan, bisa privat gratis plus dapat uang bibit? Coba sekali lagi. Ayo ulang. Pandu, Bos. Kayak tadi ibu ini. Oke. Shoot ya, enggak apa-apa ya. Oke. Shoot. Nanti biar yakin para pemirsa itu yakin ibu memberikan motivasi seperti yang sudah ibu pernah alami sehingga hajat ibu terwujud terkabul, tinggal meningkatkan hajatnya pasti yang lebih besar, pasti terkabul. Ibu kasih motivasi ke pemirsa, ke penonton di YouTube, di TikTok, di FB-nya. Berarti Ada ini. kelihatan orang banyak ya? Enggak kelihatan. Motivasinya. Jadi Pemirsa. jadi begini pemirsa ya, yang penting kalau kita memang sudah yakin dengan ilmu RDAY, harus kita lakukan apa yang jadi pengarahan dari Bapak Haji terutama. Kemudian kita harus punya inisiatif sendiri bagaimana ilmu itu layak kita jalankan apa tidak, tapi yang jelas RDAY layak dijalankan. Ilmu kearifan lokal dengan keyakinan yang tinggi, hajat kita pasti terkabul. Begitu? Ya, Kan? ulangi lagi Bu. Apa yang bikin hajat ibu terkabul? Ibu meraktekin ilmu RDA, yakinnya kayak gimana yakinnya coba? Yakinnya yakin tingkat tinggi, tingkat dewa yakinnya. Kita harus yakin dengan ketulusan hati, jangan ragu-ragu dan jangan apa ya? Maksudnya jangan ini. Jangan apa ya, Pak? Jangan tanggung-tanggung. Kita harus meyakini bahwa ilmu kearifan lokal adalah ilmu yang sangat baik untuk kita jalankan, untuk kita mewujudkan hajat kita bisa terkabul. Ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal itu karena tidak menyimpang dengan adat istiadat yang kita jalani dalam kehidupan kita dan tidak menyimpang dengan agama. Tuh. Dan yang terakhir adalah keyakinan hati. Keyakinan. Kita harus menghindari sifat yang 18 itu. Totalitas. Itu apa namanya? Sifat 18. Sifat 18 itu harus kita hindari sedapat mungkin. Jangan sampai itu ada di dalam hati kita. Jadi RDAY ini yang dipimpin oleh Bapak Haji Dwi Susanto ini adalah membersihkan hati. Otomatis itu adalah sanggup kita dunia akhirat. Begitu. Dengan bersih hati, hatinya dibersihkan, maka hajatnya pasti terkabul. Jadi kesimpulannya, walaupun ibu belum pernah ke sini hajat terkabul, caranya apa tadi? Nyimak. Praktek. Yakin. Hasilnya kabul. Oke.
Pasti. Dan harus Legowo. walaupun dilarang. Dilarang. Tapi masuknya lewat selangkangan sini. Akhirnya masuk juga. Masuk juga akhirnya pasti. Kan laki-laki kalau suruh dimasukin lewat tengah nggak boleh. Akhirnya lewat pinggiran gitu. Walaupun alat kelaminnya kejepit. Ya, jadi ini tambahan ilmu untuk ibu-ibu ya. Jadi ibu sudah Ajarin bos, tambahannya bos. sudah praktek, sudah nyimak, sudah praktek, sudah yakin, dan sudah kabul yang hajat ibu untuk bisa ketemu Pak Haji. Pintunya adalah pintu apa tadi? Legowo. Nah, sekarang ibu tinggal menambah keyakinan, menambah prakteknya, menambah ritualnya untuk meningkatkan juga yang namanya hajat yang ibu hajatkan tadi. Salah satu apa yang paling urgent ibu tadi apa? Punya rumah. Nah, itu ibu harus yakinin seperti ibu yakin bahwa saya pasti bisa ketemu Pak Haji. Apa yang ibu lakukan tadi? Ucap terus, pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji sambil dielus-elus. Nah, maka itu ibu praktekin dengan foto rumah yang ibu hajat, ibu yakini. Sekarang ibu yakinnya adalah pasti punya rumah. Sehingga dengan hasil yang sudah ibu dapatkan, maka keyakinan ibu berdua pasti meningkat. Dengan meningkatnya keyakinan, maka usaha yang ibu lakukan pasti meningkat. Prakteknya pasti ditingkatkan. Ibadahnya pasti ditingkatkan. Maka hajat utama yang besar harus dengan keyakinan yang kuat untuk terkabulnya hajat tadi. Apa itu caranya? Seperti tadi. Pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti punya rumah sambil dielus-elus. Pasti rumah ini jadi milik saya. Pasti rumah, incer aja itu rumah dijual misalkan. Rumah kosong, dipoto, dielus-elus. Kalau perlu didatangi ke tempat rumah itu, ditempel, dicolek, ditempel. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik, pasti jadi milik. Terus setiap hari sambil masak nasi kuning selalu ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti rumah itu jadi milik saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil mususin beras, sambil ngaruh nasi, sambil bumbuin nasi kuning, sambil bikin selalu ucap hajat yang utama tadi. Yang urgent. Saya Itu, sekarang yakin? selalu begitu. Sekarang saya ngudek nasi sambil ngucap apa-apa sambil ngucap. Jadi kebiasaan. Fokus, harus fokus hajat seperti Okay. tadi itu. Tadi itu kan fokus hajatnya ketemu Pak Haji. Pak Haji. Terkabul. Terkabul. Sekarang ibu harus fokus satu. Oh, satu. Satu fokus rumah. Pasti rumah ini jadi milik. Jangan bisa beli. Ngumpulin dulu kelamaan. Pasti rumah ini jadi milik. Pasti rumah ini jadi milik. Bisa saja orangnya tahu-tahu manggil ibu. Tepat ibu. Pasti jadi milik. Terus ucap. Yakin? Yakin, bisa yakin. Yakin. Ulang lagi bos. Ya. Jadi ilmu yang sudah ibu praktekin ini harus mampu mewujudkan hajat ibu yang lebih besar. Karena ibu sudah berhasil walaupun belum pernah datang ke RDAY, tapi ibu yang dilakukan adalah nyimak
nyimak, praktek, yakin. Hasilnya qabul. Nah, dengan hajat yang sudah terkabul itu, maka ini harus meningkatkan keyakinannya pasti lebih besar lagi. Dengan keyakinan yang lebih besar, maka prakteknya juga pasti lebih besar lagi. Dengan praktek yang lebih besar lagi, usahanya pasti lebih besar lagi. Keyakinannya tambah besar lagi. Sehingga hajatnya pun pasti lebih besar lagi untuk bisa terwujud. Praktekin seperti saat ibu punya hajat ketemu Pak Haji. Walaupun ada halangan, ada rintangan, ada gangguan, ada cemoohan, tapi ibu terima dengan legowo, lapang dada. Ibu tidak marah, tidak jengkel, tidak ngeluh, tidak nesu-nesu, tidak ditekuk wajahnya, Japri Pak Haji, tapi ibu tetap senyum, tetap ucap hajat. Nah, itu harus ibu praktekin untuk hajat berikutnya. Amin. Karena ibu dengan ketemu Pak Haji, keyakinannya tambah besar. Sehingga ibu praktekin ucap selalu hajat. Satu hajat, fokus. Kalau fokusnya rumah, fokus. Rumah ini jadi milik saya. Pasti rumah ini jadi milik saya. Terus ucap sambil difoto, atau kalau perlu setiap pulang dari kerja keluar, datang ke rumah yang sedang ditulisin itu. Rumah yang sedang diincer ibu. Tidak harus saya beli. Pasti rumah ini jadi milik saya. Gosok. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Lama-lama yang punya, ini orang. Penting. Tapi kan hasilnya nggak Hasilnya waras. Alhamdulillah. Yakin ya, praktek satu hajat. Praktek, fokus, dilus-lus. Pas di rumah, istirahat, mau tidur, pasti rumah itu jadi milik saya. Pasti. Sambil dibayangkan seperti ibu bayangkan Pak Haji tadi. Praktek. Pasti rumah itu tadi jadi milik saya. Pasti rumah itu jadi milik saya. Sampai tidur. Besok ulangi lagi. Berangkat ke tempat kerja, mampir ke rumah tadi itu lagi. Tempel lagi. Sambil jalan, sambil ucap syukur. Alhamdulillah. Pasti rumah itu jadi milik saya. Pasti rumah jadi milik saya. Sampai di tempat kerja, praktek kerja sambil ucap alhamdulillah, sambil ucap hajat tadi. Terus. Ilmu Pak Haji maksimal 99 hari jadi milik. Amin. Paling lama, Bu. Paling lama bisa 9 hari. Kalau privat saya sabdain, itu paling lama 99 hari. Paling lama. Itu pasti terkabul. Punya rumah, punya modal 10 miliar, punya kontrakan, tapi syaratnya mesti privat dulu. Kenapa mesti privat? Biar ngobrolnya kita berdua nih, tuh begini nih. Energinya tersalur. Energinya semuanya buat ibu. Tapi kalau kita banyak, ini rombongan, kepilah-pilah, ya enak. Mendingan kita mahal, tapi terkabul daripada yang murah. Tapi saya murah Pak Haji, ya karena ibu manggil saya. Kayaknya masuk larut, senjata makan tuan. betul Pak. Kepanggil saya memang. Tadi malam tuh sampai malam loh saya. Deketin. Tadi malam itu sampai malam ya Mbak ya, aku yang bilang
tak lus Pak Haji itu tak lus pasti ketemu Pak Haji, pasti Mbak ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu. Terus itu saya ucapkan tadi malam, selamat malam. Terakhir. Terus tadi itu ternyata katanya kemarin mau bertiga di privat gratis, ternyata yang dipanggil Bu Emi tadi ya. Itu terus kami berdua duduk di kursi luar itu. Ya wis lah Mbak Wi, gak apa-apa Mbak Wi, kok mesti ketemu. Nah, jadi penutupnya Ibu, apa yang bikin hajat Ibu bisa terwujud di samping yang tadi, legowo, itu Ibu didorong hajatnya dengan sedekah. Walaupun Ibu tidak sedekah tunai uang, tapi Ibu sudah meracuni Bu Emi. Ya kan? Satu, Ibu bisa hanya dengan modal, Bu, ayo kita privat. Ibu harus privat ke RDAY. Ibu modal enggak, tapi Ibu sudah berbuat modal. Tapi itu kan pahala kan Pak Haji? Iya. Untuk kebaikan kan? Iya, jadi Ibu sudah modal cangkem. Ini kan sedekah. Betul, berbagai macam bentuk. Ibu mengajak, mempengaruhi, meyakinkan, itu sedekah. Lagi, Ibu di sini juga tidak sekedar makan tidur, tapi Ibu riado berbuat, masak nasi kuning. Anak-anak bantuin dapur dulu. Kalau tamunya RDAY kan makan tidur, ngarep yang gratisan, mana mungkin. Ini yang mendorong. Jadi yang sering disampaikan Pak Haji, Ibu punya hajat pesawat. Kalau didiemin, ya pesawatnya diem. Harus ada apa? Pendorong. Ada pendorongnya. Pendorongnya adalah aminnya anak-anak yatim, diaminkan. Perlu bahan bakar. Bahan bakarnya profesi masak nasi kuning selama 4 hari. Mendorong. Ibu kan masak nasi kuning selama 4 hari. Ibu nggak bawa beras, berasnya saya. Ibu nggak beli lauknya saya. Tapi Ibu cuma tenaga, jadi berbuat. Ibu nggak bawa. Kebanyakan tamu RDAY datang ijab pengen terkabul, empret. Mana mungkin jauh-jauh. Ibu nggak bawa beras. Mana nggak berbuat? Harusnya dia masak di sini. Masak buat makan anak yatim. Tadi kan anak yatim makan kan nasi kuning kan? Selama 4 hari kan? Itu kan masakan Ibu kan? Aku setuju itu. Ini enggak, datang ujuk-ujuk pengen hajatnya terkabul, empret. Mau gratisan mana ada. Ini kami bertiga masih ada niat kesini lagi loh Pak Haji. Nah. Kan saya belum privat, belum face to face. Oh iya. Pasti. Oh pasti nanti Pak. Ini kan pranya dulu. Kalau ibaratnya kalau orang kawin, prawedding. Terus saya lihat YouTube-nya aja ketawa, terus sholat itu saya sampai ketawa sekarang. Ketawa. Eman saya matikan eman tabungan nanti hilang. Kan hilang Pak Haji itu kalau YouTube. Apa? Maksudnya kalau itu kelas saya ingat gitu maksudnya ketawa kalau Haji lagi ngomong itu ketawa waktu sholat tuh ketawa. Mau dimatikan tuh eman karena nanti hilang, nyari lagi gitu kan di YouTube. Jadi saya sanding gitu. Ini namanya pasen militan. Pasen militan dari Jawa Timur. Jember. Sholat dengerin YouTube, mau dimateni eman-eman. Kadang-kadang saya taruh di meja sana sambil dicas karena baterainya habis. Jadi selalu di dapur juga eman-eman tak geser gitu sampai bawa oloran kabel. Saya ini Pak Haji lagi nggak pernah. Yang lain-lain nggak pernah, paling lihat drama itu sebentar aja. Pak Haji itu yang paling Pantesan gue bawaan pengen manggil dia. Udah gitu gratisan dikasih uang bibit lagi. Aduh. Betul. Ini berarti Ibu udah meraktikin banget ya militan. Udah mendarah daging.
Jadi kalau Tapi kan ibu yang mendarah daging, saya yang berdarah-darah. Gelok loh. kalau malam itu bangun jam 12 ya alarm bunyi langsung bangun, alhamdulillah. Habis itu senyum ya. Habis senyum, HP itu saya buka Pak Haji sudah saya hidupkan di situ. Wow. Kan saya tinggal mandi sudah. Mandi. Kenapa gak diajak itu HP-nya? Dimandiin. Ibu mandiin HP, nanti saya di rumah yang ngaceng. Sholat tahajud saya sanding. Wow. Di sini kan Al-Quran, tasbih, HP. HP ya Allah. HP bunyi Pak Haji. Waduh. Pasien militan. Kita mesti umumin ya, khusus buat pasien militan. Kita kasih bonus umroh gratis. Alhamdulillah. Iya, nanti kita umumin. Khusus pasien-pasien yang militan, yang setia sama Pak Haji, umroh gratis. Makanya itu saya tanamkan ke teman-teman saya, ayo ya sekarang buktikan. Nah ini begini. Terbukti. Jadi yang saya lakukan itu saya ceritakan juga, saya yakinkan. Yang Mbak Wiwi sama Mbak Emi, alhamdulillah. Mbak Emi langsung hari itu juga uang 10 juta harus ada. Iya, harus ada telepon. Ya Ibu, ini sudah disampaikan Pak Haji, maksimal 99 hari, 9 hari bisa terwujud. Ibu kabul punya rumah, 9 hari, 10 hari yang akan datang Ibu testimoni di sini. Harus. Pasti. Itu pasti. Iya. Pasti. Harus. Ada lagi pertanyaan? Biarpun sudah tua masih Semangatnya. Karena alat kelamin ibu pulen. Seperti nasi kuning. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nih, saya kasih uang bibit. Satu-satu. Sepasang. Ini 50-annya. Ini 100-annya. Ini 75 ribuannya. Pasang ibu. Nih. Alhamdulillah. Nih Bu. Ini ada 2 buat kameramen biar mukanya nggak cemberut. Ibu kasih 1. Kameramen cemberut ya Ibu. Nih Ibu. Pegang. Nih. Nggak kasih kameramen. Iya. Ini kasih kameramen tuh yang sebelah tuh. Biar mukanya nggak kuat tuh. Ruwet tuh. Lihat. Gara-gara itu masuk. Nah, yang sebelah yang belum. Bersyukur dengan ibu ruwet jadi dia masuk. Dengan ruwet jadi dia masuk. Jadi ibu paksain ibu ya, harus ya, yakin ya. Pasti punya rumah, pasti punya restoran, pasti bisa privat gratis, pasti bisa privat yang 10 juta, bis berdua, pasti punya restoran, pasti punya rumah, Gitu. Cara ngetes gimana Pak Haji? Pasti alat kelaminnya kotak, gitu. Bu, nih kasih satu lagi tuh, kameramen nyungsep tuh satu, kasih biar nyungsep, no, kasih, yang pakai topi baru masuk tuh bos, kasih sama ibu. Ini tahu nggak dia yang jual minyak lintah? Oh ya. Tadi untung gede, 1 juta. Si bonus buat lo, dia mau ngasih lo kata minyak lintah. Syaratnya lo mesti kawin lagi. Yang istrinya 5. Istrinya 5 tuh. Istrinya 5. Ini Pak Haji saya mau makan ini, saya besok nggak pulang dulu ya. Boleh. Saya insya Allah pulang hari Sabtu, Minggu. Ya udah berarti Bu Mas bantuin di dapur aja, bisa kan? Kegiatan ya kan? Bantuin dapur, rajang-rajang. Apa? Kalau saya sama Bu Eni pulang dulu. Oh iya boleh. Nunggu dikirimi ongkos. Emang ongkosnya berapa kalau ke sana? 600-an lah, 600 kurang dikit. 600. 600 Dari ribu. Probolinggo, nanti Jember. Kalau ke Jember ya mungkin Jembernya Jember Utara Pak Haji. Di mana teh? Udah beli tiket belum Ibu? belum. Bos, beliin tiket bos, nih duitnya. Jadi ibu sama Bu Emi saya yang beliin tiket ya. Alhamdulillah. Beliin tiket bos. Biasanya naik Pandawa. Pandawa ya, udah tadi pesenin ya. Ke Probolinggo aja. Bu Eni ke Probolinggo. 700 itu berbeda Pak. Ya. Turun Probolinggo aja Pak.
Ya, tapi kan Ya nanti Bu sama. konsultasi aja sama Bapak ya. Nih, beli tiket berapa harga kasih saya perhitungannya. Ya. Nih, besok buat beli kipas angin, beli berapa biji kipas angin? 3 Pak Haji. Hah? 5. 5 5. Aku beli yang tempel. tempel. Yang itu naik. 5, gue beli 4 juta kali 5 kali ya. Berapa? Cukup, 5. 500-an. Itu 3 juta cukup. Ya udah. Ibu sama Bu Emi tiketnya gratis saya beliin. Ya tenang aja ya. Pokoknya tiketnya gratis, nggak usah keluar duit ya. Belum beli tiket kan? Belum. Tapi besok belum, kita telepon dulu. Karena itu berpajak. Jadi seadanya tiket dulu nanti ya pulangnya. Ibu tahu kan ini yang beliin tiketnya orangnya. Ya. Pulangnya Oh enggak, kamarnya di bawah. ikut adanya tiket ya. Oke. Haji salib lagi satu kali lagi. Ya, tiket gratis ya bilang Bu Emi ya.